Jadi kan aku mau sekolah masak pastry di Taylor ya kan. Iya. Nah, Taylor mama udah tahu tempatnya di mana. Fakultasnya itu yang aku lihat itu ternyata masuk di food and gastronomy. Jadi Mm-mm. dia belajar tentang tata makanan sama cara masaknya itu sendiri. Tapi nanti tak jelasin lebih lanjut ya. Terus jurusannya aku milihnya gini patisserie art saja mah. Kenapa kok nggak culinary arts ya? Mm-mm. Tetap akhirnya interestku ada di patisserie arts. Kemarin Oke. kan agak bingung kan Mm-mm, sebutan. mm-mm, mm-mm. Nah, gelarnya itu waktu lulus nanti itu honorary degree. Jadi bukan yang Bukan gelar, bachelor. bukan bachelor yang biasanya itu. Tetap bachelor, tetap sarjana. Cuma gelar kehormatan, bukan kayak biasanya kan gelar akademik. Mm-mm. Nah, biayanya itu kalau aku lihat di internet, kalau tanpa bantuan dana itu sekitar 150 juta per tahunnya. Kalau tanpa beasiswa. Heeh. Ya. Tapi kalau aku melihat di websitenya Taylornya Mm-mm. itu sekitar 27.750 dolar Amerika Per. per 3 tahunnya itu total. Jadi sekitar 433 jutaan lah. Mm-mm. Tapi itu kan masih belum biaya sehari-harinya. Mm-mm. Belum juga nanti misalnya tinggalnya di sana, belum Mm-mm. juga listriknya dan lain-lain kan. Iya. Itu masih murni untuk sekolahnya. Dan itu ada minimum IELTS-nya mah. Minimum IELTS-nya itu 5,5. Ya, karena sekolah internasional itu. Nah ya juga sih. Karena di studinya itu sekitar 3 tahun. Itu pilihan masuknya ada Februari, ada April, sama ada September. Dan dia itu ada sistem double degree untuk yang patisserie arts. Dia ada double degree sama 2 universitas di Toulouse di Perancis. Mm-mm. Jadi itu nanti kalau lulus ada lulusnya dari sana juga. Mm-mm. Itu namanya di sini Jean Haures, nggak tahu bacanya gimana. Sama juga Akademi de Toulouse, dua-duanya di kota Toulouse. Mm-mm. Nah, modul studinya itu nanti ada, aku belajar bahasa Prancis modul 1 sama modul 2. Aku nggak tahu itu maksudnya gimana, kurang banyak informasi soal itu soalnya. Nah, di sana itu juga nanti aku belajar manajemen bisnis, karena kan biasanya kalau makanan ini kayak patisserie arts ini kan akhirnya wirausaha kan. Mm-mm. Makanya ada manajemen bisnis. Terus ada juga hospitality, keramah tamahan. Biasa kan masih dekat sama perhotelan kan. Mm-mm. Soalnya biasanya kalau dari patisserie arts bisa jadi chefnya yang di hotel-hotel itu salah satunya. Terus juga makanan jelas masaknya tadi kan, sama hiburan. Kalau sekarang itu masakan nggak cuma masaknya, kadang juga perlu show-nya. Kayak misalnya teppanyaki kan ada show-nya. Orang makan di teppanyaki buat show-nya kan, bukan buat Makanannya. makanannya kan. Mm-mm. Nah, selain itu di sekolah ini kita nanti belajar prinsip marketing buat menunjukkan usaha kita ke publik biar publik mau beli produk kita. Terus juga ada bimbingan kewirausahaan, mirip-mirip lah. Terus juga ada manajemen bisnis, ya masih mirip. Terus juga ada sensory evaluation food. Jadi kalau aku baca itu di Taylor diajarkan juga nyoba bahan-bahan makanan, rasanya itu kira-kira gimana, baunya gimana. Jadi kalau masak lu tahu ini fungsinya apa, itu fungsinya apa. Terus juga ada magang di restoran-restoran bintang Michelin. Jadi ada Taylor ini kerjasama sama beberapa restoran bintang Michelin. Kayak aku baca tuh Jamie Marriott di sekitar sana lah. Pokoknya yang di GL, Selangor, sekitar situ. Nah, pekerjaan yang bisa diambil tadi itu ada Executive Pastry Chef, Pastry Production Manager, Food Service Manager, Pastry Stylist, Pastry Kitchen Consultant, Pastry Chef, Pastry Sous Chef, Restaurant Owner atau Bakery Owner, Celebrity Chef. Ya dari websitenya Taylornya dibilang bisa jadi Celebrity Chef. Ya siapa tahu kan. Mm-mm. Terus ada Food and Beverage Consultant, jadi kayak misalnya
perusahaan mau bikin jenis makanan baru, aku bisa jadi konsultannya. Terus ada juga entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, di kampusnya Taylor sendiri itu fasilitasnya macam-macam. Ada yang publik, ada yang khusus untuk patisserie arts. Untuk yang publik itu ada ruang-ruang diskusi bisnis, itu contohnya ada Bisport, terus nanti ada yang family, pokoknya buat bikin perusahaan-perusahaan sendiri lah. Jadi mahasiswa itu didorong untuk bikin wirausaha selama mereka ada di sana. Jadi waktu mereka lulus sudah punya usaha yang matang. Jadinya dari awal udah dituntun untuk buat usaha. Terus ada juga Vortex Extended Reality Lab. Jadi aku ngeliat di Taylor itu ternyata ada ruangan VR itu buat praktikum, tapi praktikumnya lewat virtual reality. Keren kan? Nggak ada di sekolah lain kayaknya itu. Terus juga untuk yang patisserie arts itu khusus ada 9 ruangan praktikum yang bentuknya itu restoran yang bisa didatengin oleh mahasiswa lain. Kalau mau nyoba makanannya nggak apa-apa, dijual biasanya. Itu ada yang fine dining, ada yang Asian bistro, ada yang special dibuat untuk event tertentu, ada yang lifestyle food bar, sama ada yang multi service, jadi yang bisa buat macam-macam. Jadi misalnya kayak food truck atau apa gitulah. Terus juga ada 10 culinary suites. Jadi dia tuh kayak lomba-lomba yang sering diadakan Taylor buat lomba masak lah. Jadi adu kompetisi biar nanti chef-chefnya itu bisa terbiasa akan kompetisi di dunia kerja. Katanya gitu sih. Terus juga ada culinary bar theater. Jadi nanti di sana itu kalau misalnya lagi ujiannya kan banyak pengawasnya. Jadi itu nanti ada beberapa set alat masak, kayaknya 6 tadi aku baca. Dari 6 itu kita diawasin sama dosen-dosennya, dan ya penilaiannya semua dari situ. Terus juga ada ini teater dan hall kampus. Jadi kalau misalnya kampus lagi adain event untuk seluruh mahasiswa, itu dikumpulkan di teaternya, di hall-hallnya. Ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1000 orang. Tergantung, bisa acara fakultas, bisa acaranya kelas, atau juga bisa acaranya kampusnya sendiri. Terus juga ada ini Uni Gym. Jadi di Taylor ini disediakan gym yang aku lihat juga menarik juga, soalnya besar. Terus ada juga U Residence. U Residence itu kayak asramanya, apartemennya buat Taylorians-nya untuk di sana lah. Terus juga ada study space. Jadi study space-nya itu kalau aku lihat fotonya tuh kayak ruang kantor kerja gitu, yang modelnya blok-blok kecil, ada meja-mejanya, ada kursinya. Itu banyak buat kalau misalnya studennya lagi kerja mandiri, misalnya nulis skripsi atau apa. Terus juga ada keamanannya ini aku baca unik juga, soalnya dari kepolisiannya Malaysia langsung. Jadi keluar masuknya itu ternyata agak ribet mungkin ya pertama ya, soalnya ada identifikasinya, dikelilingi 4 pos kalau aku baca di fasilitasnya. Jadi keamanannya 24 jam tingkat tinggi, aman Jadi jaminan aman untuk mahasiswa. Terus itu juga aku lihat dekat sama beberapa rumah sakit ternama, kayak punyanya Sunway University. Terus juga ada Legal Aid Center. Jadi Legal Aid Center ini kalau misalnya aku lagi sekolah nih, ternyata butuh bimbingan hukum, misalnya kayak ngurus di notaris. Tapi bayarnya kalau di notaris kan mahal. Kalau di sini biasanya gratis. Soalnya yang kan mahasiswanya Taylor sendiri yang udah lulus, baru lulus, masih nyari pekerjaan legitimate-nya, nyari pekerjaan tetapnya. Juga di sana tuh aku lihat ada banyak sih gereja. Jadi kalau mau ke gereja gampang. Ada tempat ibadah. Iya, ada 8 kalau aku baca. Terus juga di Taylornya sendiri itu ada beberapa perhentian bus sama keretanya itu LRT sama Malaysian apa gitu satunya. Jadi ada 2 jenis. Jadi kalau mau ke kota, ke KL juga lumayan cepat lah.
Terus juga di U-Residence-nya itu ada dua jenis yang utama, apartemen sama yang ensuite. Tapi yang apartemen sendiri aku lihat itu ternyata ada dua macam. Ada yang ada kitchenette-nya, alat-alat masak sederhana, sama ada yang nggak ada. Yang U-Residence ensuite itu maksudnya kayak kamar hotel. Jadi satu orang, satu kasur, ada kamar mandi di dalam. Jadi kalau ya nggak terlalu bisa interaksi sih, soalnya misah sendiri tempatnya. Terus juga ada yang Sayap Mall, jadi itu mallnya untuk Tailorians, jadi mallnya untuk mahasiswa sana. Itu ada toko-toko, ada restoran, kafe, ya kayak mall biasa, klinik bahkan ada di sana. Jadi kalau misalnya foto-foto nggak perlu keluar kota aslinya. Malah di sana itu bisa buat experience, jadi kayak mau magang bisa di sana juga. Soalnya itu fasilitasnya sekolah. Bahkan lihat banyak-banyak di sana 24/7. Jadi kan enak kalau misalnya tiba-tiba foto tinggal ke sana aja. Toh itu aku baca ada di bawahnya gedungnya Residence. Jadi anggapannya kayak di lobbynya. Besar lagi aku lihat di walkthrough-nya orang-orang itu. Ya terus kalau yang ensuite itu tadi aku lihat itu harganya sekitar 6,5 juta per bulannya. Yang single tadi itu ya. Yang twin jadi per orangnya kalau yang twin itu 3,83 juta. Itu kurang lebih segitu per bulan. Terus kalau yang tadi ada kitchenette-nya apartemennya itu sekitar 5,16 juta per bulannya. Satu orang. Satu orang. Itu yang single. Tapi kalau yang twin lebih murah, 4 juta. Itu yang pakai kitchenette. Kalau yang nggak pakai kitchenette itu 4,82 juta untuk yang single. Yang twin itu 3,65 juta. Murah kan? Lebih murah dari yang lainnya kan? Tapi harus ada booking deposit semua. Booking depositnya itu 2.500 ringgit. 8,3 jutaan lah. Ya gitu sih. Kamu sudah mantap berarti masuk di sana. Ya udah sih. Sudah jurusannya memang mau patisserie kan, sesuai dengan passionnya ya. Iya. Jadi sekarang tinggal IELTS-nya ditingkatkan, karena ada minimal. Ya. Tinggal ngambil tes IELTS juga. Tinggal tes IELTS supaya nanti bisa masuk, bisa pendaftaran. Ya, Mama cuma berharap Melvin belajarnya sungguh-sungguh, bisa masuk Taylor, tercapai yang dijayakan ya.